Semua orang tahu, sebagian, bisa dibilang banyak lah, aktivis PKS itu anti tahlilan. Walau sekarang ada juga yang ngaku tahlilan. Assalamualaikum, selamat siang, jelang sore. Apa yang mungkin partai PKB akan cocok dengan PKS? Apakah mungkin? Kalau secara politik, mungkin. Secara kepentingan politik, mungkin. Tetapi akar rumputnya ini kan jelas-jelas beda. Jelas beda loh. Sudah jelas kalau PKS itu kan lebih condong ke kanan, sedangkan PKB itu lebih condong ke tengah, moderat, sentris lah. Sedangkan PKS lebih ke Islam konservatif. Dari sisi harokahnya saja beda. Bagaimana bisa? Apakah ini hanya kepentingan sesaat ataukah hanya taktik memecah suara? Nah, itu dia. Agak lucu gitu loh. Semua orang tahu, sebagian, bisa dibilang banyak lah, aktivis PKS itu anti tahlilan. Walau sekarang ada juga yang ngaku tahlilan. Sedangkan PKB jelas pro, karena amaliyahnya kan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya NU lah gitu. Dari ini saja beda. Dulu aktivis-aktivis Nahdliyin itu berseberangan dengan banyak aktivis-aktivis yang ikut di Muhammadiyah. Nah, dari Muhammadiyah ini pecahannya banyak nih. Muhammadiyah ini ada PAN, lalu pecah lagi ada Partai Umat. Lalu Partai PAN ini surut, sebagian masuk ke PKS, yang ingin inilah mendirikan negara Islam gitu. Setelah PKS ini bisa dibilang moderat, agak-agak moderat. Setelah PAN ini bisa dibilang moderat, lalu muncul Partai Umat. Ya bisa dibilang ini orang-orang yang PAN yang kecewa dengan sebagian yang lain akhirnya ke Partai Umat. Nah ini gitu loh, PKS, PKB. PKS ini basicnya juga banyak yang MD sesungguhnya, banyak. Bisa saja ini awal apa? Awal perpecahan PKS bisa loh. Bisa. Jika PKS sudah menjadi agak moderat nasionalis, biasanya akan nyempal. Seperti pendahulunya PAN. Jadi cita-citanya saja beda. Sangat beda. Oke lah kalau PKS itu kerjasama dengan misalkan Gerindra itu bisa justru. Karena partainya ini nasionalis agak agamis. Sedangkan PKB itu agamis nasionalis. Sama-sama membawa ajaran Islam. Tapi PKB bukan partai Islam. Lebih partai ke agamis nasionalis. Jadi ideologi agama ini akan menjadi hal yang sangat apa ya? Jurang perbedaan. Karena beda-beda tujuan, beda cita-cita. Apakah bisa dipaksakan basis masanya? Nggak bisa dibayangkan nih kerjasama di luaran antara orang PKS dengan orang PKB yang notabene orang PKB ini orang NU. Bisa nggak ini? Padahal banyak fakta di lapangan terjadi bisa dibilang apa ya? Khususnya daerah-daerah tertentu itu perbedaan atau ada friksi karena perihal pemahaman agama yang beda. Apakah mau kerjasama? Kalau demi politik, tapi ini bisa dibilang apa ya? Agak aneh. Atau ini bagian dari taktik kuda Troya? Bisa loh. Atau ini sebenarnya bagian dari taktik kuda Troya? Bisa saja. Kelihatannya nanti setelah pemilihan presiden itu akan ketahuan apakah ini bagian taktik kuda Troya atau tidak. Ya karena ini NU ini seperti apa? Seperti pizza. Bisa diambil sana, bisa diambil sini, seperti itu. Ada di PKB, ada di P3, ada di Golkar, ada di PDIP. Nah ini ada kerjasama ini yang biasanya di lapangan itu tokoh agamanya itu berseberangan. Yang nggak enak nanti ya, itu tokoh yang berseberangan di lapangan itu. Wah, harus kerjasama nih sama dia. Padahal
ada perbedaan yang sangat signifikan soal pemahaman agama. Nggak tahu ini, apakah ini keinginan Cak Imin karena dia sepertinya berhasrat ingin menjadi wapres atau capres. Hitung-hitungannya bagaimana? Misalkan tidak jadi, apakah pakai perhitungan? Nanti pilih sana atau pilih sini. Pokoknya pilih yang kelihatannya menang. Jadi tetap di kekuasaan. Politik itu penuh liku-liku dan jebakan. Ya sampai sini.